kita itu tidak didesain untuk selalu connected. Tapi kita butuh solitude gitu, butuh saat sendiri, butuh saat nyepi gitu. Dan dengan digital saat ini otak lu dibuat sibuk gitu. Di era sekarang ini aku rasa banyak orang juga yang masih belum install WhatsApp loh. Kayak Eka Kurniawan kalau nggak salah. Gitu Salah ya. satu penulisnya merasa belum butuh. Kali ini aku masih dalam proses menyelesaikan buku non-fiksi. Wih. Tepuk tangan dulu dong, gue baca non-fiksi. Oke, tepuk tangan, Roy. Ya, ini tepuk tangan, cepat. Iya, tepuk tangan, dah. Ini, Menurut gue buat lu ada satu solusi yang paling jitu. kayak gue feeling gue gak enak gitu. Kok gak enak sih Gus? Oke, akhirnya lengkap lagi tim Kepo Buku. Berapa lama ya kita nggak ketemu ya? 7 tahun. Aku sih belum pernah ketemu. Iya, gue juga belum pernah ketemu sama Opat, sama Steven gue belum pernah ketemu. Gue mau ketemu ntar sama Steven, sama Opat belum. Jahat tuh. Padahal kemarin sempat ke Jakarta minta maaf. Ya wes, setelah 7 purnama nggak ketemu, akhirnya tim Kepo Buku lengkap lagi. Dan hari ini sebenarnya kita ada 2 calon tamu yang ternyata dua-duanya belum jodoh sama kita. Jadi ya sudahlah, kita kembali ke khitahnya Kepo Buku, yaitu membahas soal buku-buku yang terakhir kita baca. Bukan begitu? Ya betul sekali. Ya udah di absen dulu. Kita ke Ambon. Steven, apa kabar? Ya sehat. Alhamdulillah baik. Ini udah kembali berkumpul ya. Iya. Lagi sibuk ngapain, Van? Lagi sibuk biasa Prewed. mempersiapkan biasa aja. Prewed biasa Ya. nyiapin prewed. Ini tahu nggak sih lu? Ini lama-lama gue percaya lu Steven mau prewed nih. Ya tapi kita bilang Steven itu prewed dari season 1. Jangan sampai season keempat kita masih bilang Steven prewed. Jangan-jangan ini yang sama Syahrini kemarin nih, Steven Barak. Aduh. Ya udah, terus kita ke Toto itu lagi di Kuala Lumpur. Apa kabar, Cik Toto? Baik, Cirani apa kabar? Baik-baik saja ke? Alhamdulillah. Lagi nak bikin apa dekat KL nih? Banyak ada lah yang kerja-kerja sikit lah. Ini hari Ahad pun I kerja. Ahad-ahad pun kerja. Penat, Nanti akhir bulan, hujung bulan pun balik bawa karung. Karung apa tuh? Karung duit lah. Oh iya, boleh. Udah, siapa lagi yang yang di Jakarta nggak ditegur dong. Pat, Iya. apa kabar Pat? Lagi sedih. Alhamdulillah. Sedih kenapa Pat? Jadi aku mau curhat Jadi ini hari terakhir aku menjadi relawan di salah satu museum di Jakarta. Jadi ya sedih lah. Museum Macan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, chat aku ada nggak bales-bales sih. Apa sih geli. Udah lanjut. Dia tahu. curcol. Udah tahu chatnya nggak dibalas masih di chat aja. Gimana sih? Siapa yang mulai dulu? Enggak. Baik. Silakan. Aku baik-baik saja. Silakan Amrani. Centangnya udah biru belum ya? Centangnya udah biru pakai belum? centang. Udah sin padahal ya. Udah sin. Last aktifnya berapa jam yang lalu pada anime. Tapi bener ya, kayaknya lu lebih sakit hati lu centang biru 2 ketahuan daripada lu itu di blok sebenarnya. Iya kan, Nggak Pat? tahu ya. Jadi lu itu kenanya centang biru apa kena blok? Nah gitu. Nggak penting. Ya, silakan Amrani dilanjutkan. Ya wes, seperti biasa kita kembali ke kita karena Kepo Buku ini kan sesekali ngundang tamu, tetapi basicnya Kepo Buku tetap saling sharing buku-buku apa aja yang udah dibaca. Siapa yang mau duluan? Orang KL deh, yang lagi di KL nih. Gua terus terang kangen sama toko buku yang ada di KLCC tuh. Stasiun KLCC. Toko buku apa? Di lantai 1 dekat sebelahnya tukang nasi ayam. Hafal gue kalau ada makanan. Apa toko? Oh iya, toko buku yang kecil itu ya? Kecil tapi
bukunya ditumpuk-tumpuk gitu, dan itu bukunya keren-keren gitu loh, dan harganya miring-miring. Jadi Tok, lu baru baca buku apa Tok? Bentar deh. Ya. Anda tuh abis minum kopi apa gimana sih? Enggak, gue tadi habis minum kopi siang itu, gue habis minum kopi 2, habis itu minum soft drink. Nah barusan itu gue minum susu coklat anget. Tuh kan, Ah. kebanyakan gula kayaknya dia Iya. barusan. Lagi hiper kayaknya. Apa itu? Alah. Ya udah Tok, lu baru baca buku apa Tok? Oke, gue lagi baca buku Digital Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World, karya Cal Newport. Ya udah, lu cerita dulu buku lu. Bukunya ini kan yang warna kuning kan, bulat gitu kan? Kuning, ada bulat tengahnya, terus ada garis-garis gitu. Sebenarnya kalau dilihat, gue jujur aja sebenarnya kalau lihat sampulnya sih sebenarnya sampulnya biasa gitu. Yang gue menarik dari bukunya si Cal Newport ini adalah karena ada komentar dari The Times yang bilang digital minimalism ini adalah Marie Kondonya era ponsel. Apa? Area ponsel. Iya, karena dia salah satu babnya. Jadi dia ada 2 part pada dasarnya kan. Ada foundation sama practices gitu ya. Basically foundation itu dia cuma jelasin ada apa sih lu dengan dunia digital saat ini gitu kan. Dan salah satu bab di foundation partnya itu adalah digital declutter. Ya bener, Mario Kondonya dunia digital saat ini. Begitu. Jadi di partnya itu dia bilang filosofinya apa sih digital minimalism ini gitu. Kenapa lu harus ada digital declutter gitu. Yang gue suka ya, kalau gue langsung aja ngomong ya. Kalau yang gue suka dari sini adalah kita tuh dengan digital saat ini, itu tuh kita itu satu hal yang gue menarik dari dia adalah kita tuh nggak punya apa ya, kalau bahasa Inggrisnya dia bilangnya solitude time gitu. Otak kita itu tidak didesain untuk selalu connected. Tapi kita butuh solitude gitu, butuh saat sendiri, butuh saat nyepi gitu. Dan dengan digital saat ini otak lu dibuat sibuk gitu. We are a social animal, tapi bukan berarti lu jadi tersambung terus-terusan. Nah, digital online kayak gitu-gitu sekarang gitu ya, sosial media, WhatsApp gitu, ya bikin kita tersambung terus-terusan gitu. Dan itu nggak bagus sebenarnya, gitu menurut dia. Terus apa yang dia ajarkan atau rekomendasikan? Karena tadi kan lu tadi bilang dasarnya dulu dia jelasin kan, kemudian rekomendasinya dia apa di buku ini? Sebenarnya rekomendasi dia tuh kalau lu bisa itu, kadang-kadang kan kita gini ya, kita selalu ada apps baru kita install gitu kan, apps baru kita install itu sama aja sebenarnya. Kalau gue lihat balik lagi ya kenapa dia jadi Mario Kondonya, kita tuh kadang-kadang jadi hoarder juga banyak apps gitu ya. Lu ada di sosial media lu install. Jujur aja kita dulu udah punya Facebook, tambah lagi Pinterest, tambah lagi apa dulu Path. Alhamdulillah Path sudah almarhum, jadi kita nggak. Terus apa Line, terus ada WhatsApp, ada apa lagi gitu kan, macam-macam gitu kan. Ntar belum lagi yang aplikasi-aplikasi lain, belum lagi aplikasi news gitu ya. Nah kita install itu pada dasarnya kita punya tendensi untuk kita tuh nggak mau kehilangan update-update terbaru gitu. Padahal kita nggak butuh itu sebenarnya gitu kan. Kita nggak perlu se-noisy itu sebenarnya gitu. Nah dia bilang kita tuh nggak punya rem yang pakem untuk ngerem teknologi apa yang sebenarnya dibutuhkan. Dia bilang, lu itu jangan mencampur adukan antara convenience sama kebutuhan gitu, sama needs gitu. Lu butuh handphone, iya. Lu butuh bercakap-cakap, iya. Tapi bukan berarti lu butuh WhatsApp, misalnya gitu. Bukan berarti lu butuh chatting terus-terusan, misalnya kayak gitu aja sih sebenarnya. Nah, saran dia pertama kali adalah, dan sebenarnya ini yang pernah lo lakukan aja juga sebenarnya. Coba puasa 30 hari, lu install aplikasi yang kira-kira nggak signifikan buat hidup lu gitu. Nggak kritikal gitu. Sekali lagi lo harus bilang, lo harus tentuin kritikal itu artinya gini. Lo mungkin harus punya sosial media karena memang kerjaan lo adalah ngejawabin
message karena kerjaan lu begitu kan gitu kan. Lu harus punya email gitu. Ya lu tetap ada email di situ, tapi mungkin lu bikin seakan-akan ada jam lu mau baca email kapan gitu. Nah, kalau lu merasa bahwa lu orang biasa, ya uninstall aja tuh yang namanya sosial media gitu. Uninstall aja yang namanya misalnya Twitter 30 hari aja gitu. Nah, begitu 30 hari lo lakukan, itu kan aplikasi yang nggak kritikal gitu. Bahkan kalau dibilang kalau lu nggak merasa perlu WhatsApp, lu uninstall aja juga WhatsApp gitu. Toh lu bisa SMS kalau perlu gitu, misalnya kayak gitu. Nah, lu bedain antara aplikasi yang kritikal sama yang sekedar convenience gitu. Bahkan dia bilang ya, nggak cuma logout ya, uninstall gitu. Nah, setelah 30 hari, lu lihat deh, ketika lu ada new teknologi diintroduce gitu ya, lu mau install balik, lu pikir kira-kira gue perlu nggak ya kayak gini, kira-kira gue perlu ini nggak gitu, perlu teknologi ini nggak gitu. Nggak usah buru-buru kiasu bahwa gue kalau nggak punya sosial media bakalan ketinggalan gitu kan. Nggak banyak alternatif juga gitu kan. Lu nggak install media berita juga nggak masalah gitu, lu masih bisa baca buku atau baca koran nantinya misalnya kayak gitu di hari terakhir gitu aja sebenarnya. Jadi gitu. puasa 30 hari Puasa ya? 30 hari. Nah, setelah puasa 30 hari lu balik lagi, lu lihat apakah lu benar-benar butuh apa enggak sih? Gitu sebenarnya. Baiklah, mulai besok gua akan uninstall, bukan Bapak. Steven, ada pertanyaan nggak? Nih yang paling muda di antara kita biasanya paling banyak media sosialnya nih, tapi selalu dikeluhkan oleh Opat nggak pernah balas WhatsApp. Itu mungkin bagian dari minimalismnya Steven. Mungkin ya nih waktu di awal-awal WhatsApp juga tuh aku kayak nggak perlu ya, kayaknya masih belum membutuhkan banget untuk WhatsApp, sampai akhirnya pakai HP yang agak bagusan dikit, install WhatsApp. Dan di era sekarang ini aku rasa banyak orang juga yang masih belum install WhatsApp loh, kayak Eka Kurniawan kalau nggak salah. Gitu Salah ya. satu penulisnya merasa belum butuh. Iya, setahu gue Eka Kurniawan itu tipe-tipe yang mainan SMS deh, kalau nggak salah pernah baca. Dan dia merasa bahwa bahkan mobile phone itu sendiri emang lu kritikal butuh mobile phone. Oke lah, fine kata dia. Ya. Mungkin lu merasa bahwa lu kalau emergency ngubungin orang kan gimana kan kata dia. Tapi kalau gitu gampang. Kalau lu misalnya ke kantor gitu ya, lu taruh aja tuh HP paling tersembunyi di balik tas lu. Atau kalau lu bawa mobil, taruh aja tuh HP di mobil udah gitu. Artinya apa? Kalau lu memang emergency butuh ngubungin seseorang, lu toh bisa tetap ambil HP itu gitu tanpa harus ada HP di depan lu. Kalau emang lu bener-bener takut bahwa kalau emergency lu mau ngubungin orang susah gitu. Bagi dia nggak masalah kan. Apa salahnya sih lu misalnya mau pergi keluar, lu lihat dulu peta. Zaman dulu gue nggak ada GPS kata dia gitu, gue masih bisa lihat peta. Dan gue inget juga gitu ke zaman-zaman di Jakarta kita nggak punya smartphone, gue juga punya buku tuh peta Jakarta, gue mau mana ya, gue ya kan, gue lihat dulu gitu peta Jakarta yang bagus tuh yang warna biru tuh yang terbitan Indonesia tapi karangan orang bule ya kalau nggak salah ya, orang Jerman. Ya gue lihat itu tuh sampai gang-gang kecilnya ada. Kalau sekarang kan kita enak aja GPS ya, dan nggak masalah gitu. Dia bilang, gue juga ngubungin orang rumah juga gue pakai telepon umum misalnya kayak gitu. Jadi buat yang lagi pikir-pikir mau benar-benar mengurangi ketergantungan pada teknologi ponsel, boleh dong ya baca buku ini ya. Menurut gue boleh sih, karena open mind juga gitu. Walaupun gue jujur ya, saat ini gue juga belum uninstall gitu. Gue pelan-pelan saat ini misalnya yang gue lakukan adalah Instagram belum gue uninstall, tapi gue udah matiin seluler data gue untuk aplikasi Instagram. Jadi ada beberapa aplikasi yang gue tuh udah gue matiin seluler. Artinya kalau gue nggak dapat wifi di rumah, itu juga nggak bisa gue cek Instagram gue, misalnya kayak gitu. Jadi gue belum uninstall karena gue masih suka gitu ya. Ya udah ini. Tapi kalau lo mau benar-benar 30 hari deh lo uninstall kata dia gitu. Nggak usah even logout, lo uninstall, benar-benar uninstall. Terus nanti setelah 30 hari lo pikirin deh, apakah lo perlu introduce apps itu nggak dalam hidup lo, gitu aja. Oke. Dan dia bilang selama 30 hari itu lu akan nemu aktivitas-aktivitas yang menurut lu
yang nggak pernah lu kepikiran akan lakukan. Misalnya selama ini kita biasanya, kalau gue misalnya di MRT gitu ya, ngeceknya Instagram. Apa pentingnya sih Instagram misalnya gitu. Sorry ya buat fans Instagram, agaknya lucu juga ya kalau kita ngomong di podcast yang dalam quote-unquote juga sosial media gitu ya, terus kita ngomong digital minimalism. Tapi ya udah, gue selama ini akhirnya gue puasa Instagram di luar rumah. Yang gue lakukan adalah ngebaca buku, beneran. Gue bawa buku karena gue harus ngisi waktu kan, ngebaca buku gitu ya. Gue bawa buku fisik lagi dan asik juga gitu. Ada beberapa orang yang akhirnya dia mencoba mendengarkan, dia uninstall situs-situs berita. Yang dia lakukan adalah ya dia denger lagi tuh radio berita NPR gitu misalnya kayak gitu. Kalau di luar negeri sana kan ada gitu jadinya. Iya, dengerin podcast. Nah, menurut gue mungkin lebih produktif dengerin podcast kan gitu. Any comment Mbak U? Menarik sekali ya. Maksudnya aku tuh beberapa hari ini sih baru sih, bukan berapa lama, memikirkan untuk hal itu. Terus kayak tadi banget. Jadi aku ngobrol gitu kan pas lagi project itu, volunteer itu. Nah, yang ku ajak ngobrol ini juga tidak menginstall beberapa aplikasi. Terus aku tanyakan gimana ya caranya gitu kan. Dia bilang ya udah delist aja baik buruknya apa. Terus kayak emang lo butuh apa enggak, kasarnya kalau emang lo lebih banyak tidak butuhnya, lebih banyak negatifnya, coba aja dulu install gitu. Karena aku menyadari beberapa bulan ini aku tuh sangat ketergantungan dibanding yang lalu-lalu gitu. Jadi kayaknya udah mulai toxic deh aku, jadi perlu dikurangi. Jadi ini insightful sekali sih. Gak tahu ya akan tereksekusi atau enggak, cuma memang harus lebih semangat mencari kegiatan penggantinya sih ya. Baca buku fisik atau dengerin podcast gitu atau gimana, masih belum tahu sih. Tapi menarik. Kalau buat lo ada yang lebih efektif, Pak? Gue sih baca sih seringnya ya. Cuma kan kadang di bis gitu suka susah Om. Entah itu terlalu dempet atau terlalu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya kalau menurut gue buat lo ada satu solusi yang paling jitu. Kayak gue feeling gue gak enak gitu. Kok gak enak sih gue? Maaf ya. Kalau Om Toto udah mau ngasih saran ke gue tuh gue seuzon gitu. Seuzon banget sih. Padahal saran gue cuma gampang loh. Ini saran tulus dari hati gue buat lo. Banting aja teleponnya udah gitu. Jangan dong. Feeling lo nggak enak tapi nggak serem-serem amat kan? Iya serem-serem amat. Oke lah. Kalau cuma suruh banting ya oke lah sarannya. Oke, jadi sekali lagi bukunya adalah Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World, karya Cal Newport. Mudah-mudahan segera ada terjemahan Indonesianya ya. Semoga. Harusnya ada. Karena banyak buku-buku bagus yang belakangan ini kok baru nongol terjemahan Indonesianya. Biasanya cepat. Steve Jobs aja nggak sampai 1 bulan kan udah nongol kan buku biografinya, terjemahannya kan. Oh iya. Bahkan cuma seminggu atau 2 minggu gitu udah nongol gitu. Jadi ya mudah-mudahan yang kayak begini ini keluar gitu. Ya wes, dari Abang Cal Newport kita pindah ke Opat aja deh. Gue penasaran nih bukunya Opat. Gue selalu nunggu nih bukunya Opat apa lagi ya? Apa nih Opat nih? Karena Opat belakangan ini banyak memberikan gue buku fiksi yang menarik. Oh ya, sayang sekali Om Rane. Kali ini aku mengikuti I join the wagon lah ya. Kali ini aku masih dalam proses menyelesaikan buku non-fiksi. Wih. Tepuk tangan dulu dong, gue baca non-fiksi. Oke, tepuk tangan, Roy. Tepuk tangan. Ini buku. Tepuk tangan, cepat. Iya, tepuk tangan, dah. Ya, gue nggak usah tepuk tangan. Gue nggak usah tepuk tangan, ntar kan ada sound effect sama Rane dibikin. Iya, ntar gue masukin deh. Bukunya ini itu direkomendasikan kepadaku sekitar 2 atau 3 tahun lalu, tapi aku nggak mau baca saat itu. Dan menurut aku waktu itu I wasn't ready enough. Sekarang akhirnya I thought I'm ready enough. I'm sure dong ya. I believe dong. Buku apa sih? Buku Kama Sutra ya? Bukan, belum. Judulnya itu adalah
The Emotionally Absent Mother, How to Recognize and Heal the Invisible Effects of Childhood Emotional Neglect. Panjang, capek. Singkatnya, disingkat ya, The Emotionally Absent Mother. Oke. Gitu. Oh, lo jadi ibu sekarang? Wah, selamat. Enggak juga, gitu ya. Ini penulisnya Jasmine Lee Corey ya? Betul, Jasmine Lee Corey. Jadi ini sebenarnya buku self-help ya, self-healing. The Emotionally Absent Mother itu bukan gue yang jadi ibu gitu, tapi lebih ke healing seorang anak yang saat masa kecilnya mengalami atau memiliki ibu yang sayangnya kurang beruntungnya emotionally absent. Jadi absen secara emosi. Absen secara emosi ini nggak hanya nggak ada sama sekali, tapi ada juga yang ada, tapi kebutuhan emosi seorang anak ini tidak terpenuhi, gitu. Terus. Jadi kalau ini aku belum selesai semuanya sih, karena butuh tahap. Jadi selain ada introduction, terus isi juga ada kayak latihan-latihan bagaimana untuk healingnya itu, healing the pain itu. Jadi kalau yang aku baca-baca, jadi kan saat udah dewasa ini aku menyadari ya bahwa ini kita bukan ngomongin case secara spesifik tapi secara umum. Ya ibu itu atau ini dibilangnya sih mother kalau di buku ini, tapi bukan berarti harus biological mother, pokoknya orang dewasa yang mengasuh anak, cuma memang diklaimnya sebagai mother aja, bisa father, bisa nenek, bisa siapapun itu. Nah terus apa Om? Kenapa Om? Lagi batuk. Terus? Lagi batuk. Gue dengarnya lo lagi kentut tadi. Ada banyak case kenapa seorang anak itu nggak terpenuhi emosinya. Mungkin memang orang tuanya yang abusive secara physically, mentally, verbally atau apapun. Atau misalnya ada juga kemungkinan gini, orang tua pengen yang terbaik buat anaknya, tapi ada beberapa orang tua yang menjalankan atau mengasuh anaknya dengan mindset, oh ini adalah kewajiban gue nih sebagai orang tua. Padahal ada mindset lainnya bahwa gue juga harus memenuhi hak seorang anak ini, bahwa emosi anak ini harus terpenuhi. Jadi bukan melihat kewajiban gue didik nih anak gue supaya gini-gini, tapi oh anak gue sebenarnya yang dibutuhkan adalah ini gitu. Salah satunya gitu. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ibu kan dulu bukan gua. Oh ya, Bapak-bapak ada pertanyaan? Gua kan bisa anak-anak kalau gua mah. Ya, baiklah. Lanjut ya. Tapi menarik loh, emotionally absent mother. Ya, sebenarnya apa sih definisinya emotionally absent mother? Kalau menurut gua gini, gue pikir aja gitu ya. Kalau orang Asia itu kan nggak begitu ekspresif ya secara emosi dibanding orang Barat misalnya gitu. Jadi tetap aja kan akhirnya kita nggak bisa nilai emotionally absent itu, tetap aja ada konteks budaya kan menurut gue. Nah, bener nggak sih? Nyambungin Toto, mungkin Nopat bisa jawab sekaligus. Ini yang jujur buat gue kadang-kadang merasa tidak srek membaca buku-buku self-help yang dibuat atau ditulis oleh penulis-penulis luar. Karena konteks budayanya yang berbeda gitu. Ini nanti akan gue ceritakan juga misalnya walaupun bukan buku self-help, tapi di bukunya Seth Godin itu salah satu kritik gue. Karena konteksnya yang berbeda. Sama seperti buku ini mungkin, karena gue belum baca, bahwa mungkin konteks yang disebut sebagai apa sih istilahnya emotional neglect, terabaikan secara emosi bagi seorang anak itu mungkin akan berbeda konteksnya dengan orang tua di Indonesia. Menurut Mbak Opat gimana? Iya, sebenarnya pas aku mulai baca buku awal ini ada kayak skeptis gitu juga. Oh, dia kan orang Barat lah ya. Ya terus kan? Lebih ekspresif. Tapi kemudian setelah aku membaca, jadi yang ditekankan kalau di buku ini bukan salah orang tuanya, tapi lebih ke diri kita, gitu loh. Udah enggak. Jadi lebih ke buku ini bukan orang tua yang baik tuh harus gini, bukan.
tapi lebih oke, kita tahu bahwa kita mempunyai masa lalu, kita sadar bahwa masa lalu kita saat kecil itu kita taruhlah merasa terabaikan. Sekarang adalah bagaimana caranya lubang yang dulu ada di masa kecil itu kita hapus rasa sakitnya itu, lebih ke gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih, cara saat dewasa ini kan aku udah tahu nih, ibuku dulu tuh kayak gini, kenapa ya gitu, kayak sekarang tuh udah paham, kita tahu kenapa, alasannya apa, terus kita tahu itu adalah yang terbaik, kita tahu bahwa saat itu adalah yang terbaik, tapi kita lihat lagi, jiwa kita yang dewasa ini tidak sama dengan jiwa kita yang anak kecil. Jadi komparasinya, gue yang sekarang tuh pribadi yang berbeda dari yang dulu. Jadi bagaimana gue yang sekarang ini membantu menghilangkan rasa sakit gue yang dulu, gitu. Mudah nggak? Bahasa gue pusing nggak? Mudeng. Oke, Steven? Cuma mau nanya, ini dapat referensi bukunya dari mana, Mbak? Nah, itu pertanyaan gue juga. Dan kenapa? Apa yang menarik lu dari buku ini? Kenapa lu tiba-tiba tergerak membaca buku ini? Berarti gue harus nyanyi. Oh siapa dia? Gue mau jawab tapi cuma off the record doang, Om. Ini buat maunya gue. Oke. Jadi kita off the record aja nanti kita bahas. Tapi ya sekarang aja ngomongnya kan lu. Ya jangan, gak direkam juga ngapain. Ntar lu edit lu buang. Kagak, ntar dibahas di WhatsApp. Gak ada. Sejak sekarang dong ngomong dong. Aduh batuk. Jadi lu ada batuk kan. Gue menangkap kemudian kebutuhan membaca buku ini ada kaitan dengan personal, dan itu terbukti dengan Opat bilang off the record gitu ya, Pat ya. Tapi Bang Rane yang bukan masalah siapa dia dan siapa itu kan, tapi referensi buku ini dari mana gitu? Dari seorang psikolog ternama di Indonesia. Asik. Di Jakarta lah ya Kak ya. Tapi sebentar. Tadi gue pas Steven ngomong gitu ya, dalam pikiran gue ya. Steven kan nanyanya slow, siapa. Kalau gue terjemahan dalam otak gue nih yang gue pikir adalah Steven ngomong gini. Siapa tuh ngasih referensi kayak gitu sama lo? Kok bisa-bisanya berani-beraninya ngasih referensi sama kayak gitu sama lo, Pat? Gue pengen tahu siapa orangnya, pengen ketemu gue, gitu dalam pikiran gue. Tapi menarik bahwa menjawab pertanyaan Steven tadi, buku ini direferensikan oleh seorang psikolog. Iya. Kok diem? Ya nunggu lu ngomong selanjutnya. Oh ya, ini sudah. Ya, bentar. Apa sih, Pat? Bentar. Ada tukang bakso lewat, langganan. Iya nih, pasti nih. Bang, bakso. Mangkok yang kemarin belum dibalikin. Bisa, ada mama aku. Oh, takut ya. Iya. Tahu lo, Pat, untung lo bukan. Tadi gue baru ngomong, untung lo bukan psikolog, Pat. Kenapa emang? Kalau lu psikolog kan namanya psikopat namanya, psikolog opat. Ya Allah, ya Tuhan Toto, ya Allah garingnya toh. Biarin kan, gue sedang aja kalau lu males ngedit kan akhirnya kegaringan gue masuk ke acara. Bukan apa-apa toh, bukan apa-apa, kegaringan lu itu udah kronis. Lanjut. Waktu zaman gue alay kayak nama ID gue atau email gue tuh suka yang psych terus opat gitu. Alay. Emang lu kapan gak alay? Sampai sekarang juga lu mesti alay. Lanjut. Aku alay aja sekarang, dulu alay banget. Oke, ini lanjut ke bukunya. Sampai mana tadi? Psikolog terkenal Indonesia. Iya, siapa itu? Ini udah bagian off the record. Enggak Tika Bisono ya? Enggak. Oh, bukan. Enggak. Rumput Sitompul. Itu bukan psikolog, maaf. Psikolog. Sorry. Gue tahu siapa deh. Gue tahu, udah pasti tahu deh. Farhad Abbas nih. Oke. Jadi di pembukaannya itu kan ya biasa ya, definisi ibu seperti apa. Terus salah dalam tanda kutip ya, salahnya ibu ini bagaimana gitu. Terus bagaimana seorang anak itu menerima neglect-nya itu. Kemudian ada latihan-latihan, terus kayak yang step-step yang harus dilakukan untuk healing the pain gitu. Bahwa sebenarnya
walaupun saat kecil lo nggak menerima emosi yang lo harapkan, lo bisa memberikan. Jadi dirimu bisa memberikan. Jadi contoh ya, salah satu tahap awal adalah mirroring, ngaca. Ngaca itu gini, misalnya ada anak kecil bilang, dia jatuh, aduh sakit gitu kan. Terus ibunya tuh ada dua versi, yang kalau mirroring dalam arti yang baik dia akan, oh iya sakit ya gitu. Tapi kalau yang tidak baik tuh yang, lalu bangun loh gitu. Padahal si anak itu harus diterima perasaannya, kasarnya gitu tuh awalnya. Terus ada beberapa step lainnya panjang lebar gitu. Mungkin ini yang lagi denger nih bakal tertarik gitu ya, karena entah karena sesuatu hal kemudian yang denger ini menciptakan gambaran sendiri di kepalanya dan menganggap, wah gue tuh kayaknya gue bisa nih baca buku ini gitu. Makanya gue malah tertarik. Jadi itu sampai proses kayak exercise atau latihannya itu diajarkan di buku ini. Bukan diajar, dimunculkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pada proses ini, apakah lo mengalami yang ini. Kalau iya, lo ada di bagian yang ini. Terus caranya supaya lo healing ini adalah seperti ini. Kayak gitu. Jadi sekali lagi aku tekankan di buku ini tuh bukan menyalahkan orang tua ya, bukan menyalahkan yang berlalu. Kalau dalam diskusi aku, waktu itu kayak kita nggak bisa ngubah orang tua, kita memang cara kasarnya harus menerima karena memang itu yang kita punya. Tapi kita bisa mengubah dari diri sendiri. Dan satu lagi harus tekankan, misalnya rasa sakit kita saat dewasa ini ya belum tentu dimunculkan karena trauma masa lalu, bisa juga memang ada rasa sakit yang timbul akibat kejadian-kejadian di dewasa ini. Cuma dengan adanya healing dari luka masa lalu, paling nggak luka di hati kita itu diminimalisasikan. Nah, terus pertanyaan terakhir itu, apakah proses healing ini akan menemui satu titik selesai atau tidak? Jawabannya adalah kalau self-healing itu tidak akan selesai ya, karena kan kehidupan terus berubah. Misalnya manusia berubah, apa yang terjadi akan terjadi banyak hal, tapi paling enggak kita sudah menutup satu pain di masa lalu. Gitu ceritanya. Dan menurut lo apakah ini bisa menutup pain itu, dalam artian karena kalau masalah psikologis itu kan kita harus konsultasi atau ngobrol dengan orang yang lebih paham gitu ya. Ya betul, aku setuju memang ada konsultasi untuk lebih paham, tapi istilahnya ada beberapa orang nggak seberuntung bisa menemui either support systemnya atau misalnya psikolog atau psikiater kan. Nah, buku ini mungkin bisa kayak menjadi wacana untuk diri sendiri gitu. Dan apakah misalnya ini buku aku rekomendasikan? Iya banget. Cuma ya memang kalau aku boleh saran, basicnya tetap harus ada paling tidak support systemnya, karena untuk orang-orang yang mengalami abusive atau emotional neglect di masa lalu, ini bukan buku yang mudah gitu. Oke. Masih ada yang ingin dibahas atau Steven atau Toto pengen lanjut nanya? Cukup. Kayaknya oke, udah. Oke. Soalnya udah serius banget ya ininya ya. Jarang kan gue ngomong serius. Jarang-jarang. Udah nggak usah ditambah-tambahin. Nggak usah ditambah-tambahin ya. Ya udah, paling nggak. Silakan Bang, silakan. Paling nggak menurut lo kepada siapa buku ini akan lo rekomendasikan? Kepada siapapun orang dewasa yang menyadari atau berani mengakui bahwa masa lalunya tidak mudah dan ingin untuk supaya menutup masa lalu. Karena di buku ini juga dibilang bahwa proses ini akan sangat panjang dan akan sangat sulit. Kenapa? Karena kita udah dewasa ya, kita udah sadar, kita punya daya yang sudah mengerti lah, paham akan hal-hal yang tidak dimengerti anak kecil. Tapi kalau dengan exercise ini, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, lo akan memunculkan lagi tuh luka di masa lalu, dan itu kalau memang itu adalah luka, itu akan sangat menyakitkan sekali gitu. Jadi siapapun yang berani ini dalam bukan berani kayak maju terus itu enggak, tapi berani mengakui ke diri sendiri bahwa
setelah mengalami emotional neglect dari orang dewasa di masa lalu, boleh dicoba membacanya. Dan gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue terpikirkan ini, tapi mungkin sebagai penyeimbang lu baca bukunya Henry Manampiring deh. ya bukan, kalau itu kan kayak lebih lego, bukan sih. Ini kan tujuan akhirnya adalah membuat kelegaan hati, karena kita tetap lagi aku tekan, ini bukan masalah nyalah-nyalahin, cuma lebih ke beda ya, gitu deh. Ya ini kan semuanya case per case ya. Yoi. Sekali lagi, bukunya adalah The Emotionally Absent Mother, How to Recognize and Heal the Invisible Effects of Childhood Emotional Neglect. Panjang. Tulisan dari Jasmine Lee Corey. Ya. Oke. Oke, ini berat banget bahasannya, baru 2 buku padahal, dan judulnya juga panjang, tapi menarik banget dan insya Allah bermanfaat banget. Sekarang kita break dulu, ketemu di episode berikutnya. Nah, di episode berikutnya ini, nuansanya akan berbeda karena 3 cowok host Kepo Buku ini mendadak jadi penyair. Nih, kita kasih dikit bocorannya ya, dengerin. Ayah saya seorang pengarang yang kaya. Kepalanya tak pernah kehabisan kata, rekeningnya selalu penuh dengan semoga. Penyair tak perlu tunjangan hari raya, sebab seluruh harinya hari raya semoga. Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Cakep. Ada apa sih, pada ini banget? Lu sebagai satu-satunya cewek di sini kan wajar dong dipersembahkan puisi oleh para lelaki hidung belang ini. Iya, lelaki hidung belang, sialan. Yoi cuy, ada apa sebenarnya dengan 3 lelaki kepo buku ini sampai opat kebingungan sendiri? Jangan lewatin episode berikutnya minggu depan, gak lama, cuma minggu depan. Sementara itu makasih banget yang udah dengerin episode ke-7 kali ini. Semoga 2 buku yang dibahas tadi bermanfaat. Judul-judul kedua buku itu ada di show notes kita di suarane.org. Jadi di suarane.org lu cari episode 7, itu ada show notes di bagian bawah, itu ada lengkap kita ceritakan atau kita sebutkan atau kita tuliskan nama bukunya di situ. Gue kenapa jadi ribet sih ngomongnya? Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe ke Kepo Buku. Kata kuncinya adalah Kepo Buku. Lu cari atau lu ketik di nyaris semua aplikasi podcast ada. Sombong. Ingat, kata kuncinya sekali lagi adalah Kepo Buku. Lu mau pakai Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast, pokoknya semuanya ada di situ. Oke? Kita juga selalu menunggu partisipasi teman-teman untuk ngirim rekaman review bukunya. Makasih yang udah submit, makasih banget. Kita akan masukin di episode-episode Kepo Buku lainnya. Cara ngirim rekamannya tinggal lu attach di email ke suarane@gmail.com. suarane@gmail.com. Jadi rekam aja pakai HP atau alat rekam lainnya, terus lu attach ke suarane@gmail.com, atau pakai voice note di WhatsApp. Nomornya adalah 087878505012. Gampang banget ngapalnya. 087878505012. Lengkapnya lihat aja di show notes Kepo Buku di suarane.org. Akhirnya atas nama Opat di Jakarta, Steven di Ambon, dan Toto di Singapura, gua Rane Hafid di Bangkok pamit. Teruslah membaca teman-teman karena manfaatnya sangat tidak terhingga. Jadi ingat kata novelis kondang dari Argentina, namanya Alberto Manguel. Dia pernah bilang begini, "Maybe this is why we read, and why in moments of darkness we return to books, to find words for what we already know." Kalau diterjemahkan secara bebas mungkin kurang lebih artinya seperti ini. Mungkin ini alasan kenapa kita membaca dan kenapa di masa-masa kegelapan kita akan kembali ke buku untuk mencari kata-kata yang sebenarnya kita sudah tahu. Assalamualaikum. Permisi.